Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, ya, yang mana di antara nikmat tersebut adalah kita bisa duduk di majelis ilmu, yang ini merupakan amal ibadah yang sangat luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Akan tetapi sekali lagi kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan terkhusus buat kita semua agar mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun ibadah, kalau tidak dibangun dengan niat yang ikhlas, maka semuanya tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai kepada pembahasan bab yang kedua, yaitu membahas tentang kaidah-kaidah penting di dalam Tazkiyatun Nufus. Agar seseorang bisa merealisasikan Tazkiyatun Nufus, maka kaidah-kaidah yang kita akan sebutkan ini merupakan langkah-langkah penting agar bagaimana dia di dalam merealisasikan tazkiyatun nufus mendapatkan hasil yang diharapkan, mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu hatinya bersih, jiwanya bersih, dan mendapatkan hati yang selamat. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, di hari kiamat kelak tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang datang menghadap kepadanya dengan hati yang selamat. Maka kita telah sampai kepada halaman yang ke-30 di kaidah yang ke-6. Disebutkan di sana, di antara kaidah penting di dalam tazkiyatun nufus adalah seseorang selektif di dalam memilih teman. Di antara hal yang menjadi kaidah penting di dalam pensucian jiwa adalah seseorang selektif dalam memilih kawan. Ya, seorang muslim harus berusaha mencari teman yang baik yang dapat mengingatkannya untuk selalu berbuat kebaikan dan berusaha menjauhkan temannya dari keburukan. Maka di awal poin yang ke-6 ini, penulis buku ini rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah menyebutkan secara tidak langsung bahwasanya teman yang baik itu kriterianya adalah yang mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan. Itu teman yang baik. Misalnya, contohnya ada hari-hari yang
spesial, ada hari-hari yang utama. Misalnya Ayyamul Bid, ada puasa 3 hari dalam sebulan, maka dia ingatkan kita, afwan akhi, gak lama lagi waktu puasa, ayo kita jalankan sunnah Nabi, misalnya mengingatkan kebaikan. Atau mungkin kita lalai, kita kurang perhatian kepada majelis ilmu, maka di saat kita lalai, teman tersebut yang menarik kita, ayo kita hadir ke majelis ilmu. Di zaman sekarang ini fitnah begitu kuat, godaan begitu berat. Yang membantu kita istiqomah adalah duduk di majelis ilmu. Maka mari kita hadir bersama. Maka ini teman yang baik, yaitu teman yang mengingatkan kita akan kebaikan. Ya, mengingatkan kita akan kebaikan. Kemudian yang kedua kriterianya adalah mengingatkan kita dari keburukan, agar kita jauhi, jangan sampai kita melakukannya. Contoh misalnya teman yang mengingatkan kita untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Karena sekarang media begitu luar biasa, teknologi begitu luar biasa, banyak orang-orang yang dapat uang dari aliran-aliran yang syubhat. Terus diingatkan oleh kawan kita bahwasanya, akhi, bukankah itu perkara yang syubhat? Atau mungkin yang lebih parah, bukankah itu perkara yang haram? Tidak boleh dalam Islam seperti itu, bertakwa kepada Allah. Maka itu teman yang baik. Walaupun mungkin sekalipun kita yang menerimanya mungkin pahit. Karena nasihat itu seperti itu memang. Nasihat itu butuh kesabaran dan butuh hati yang jernih, pikiran yang jernih untuk menerimanya. Akhi, jangan melakukan hal seperti ini. Walaupun memang hasilnya secara nominal besar, tapi ini perkara yang dilarang oleh agama. Atau yang lainnya, atau mungkin yang jelas-jelas keharamannya seperti riba. Akhi, jangan berinteraksi dengan riba. Riba memang secara angka sangat menguntungkan, tapi bukankah Allah mengajak perang kepada pelaku-pelaku riba? Itu teman-teman yang baik. Kriterianya 2 yang disebutkan di buku ini, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada keburukan. Kalau kita punya teman yang seperti itu, kita pegang. Kalau punya teman yang seperti itu, kita pertahankan. Karena mempertahankan teman yang saleh itu berat. Ya, melepasnya begitu mudah. Ya, maka kalau punya teman-teman yang baik, yang memiliki kriteria selalu menasihati kepada kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan, dan mengingatkan dari perbuatan yang buruk, maka itu adalah teman yang baik. Kita perlu menjaga teman yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau penulis buku ini rahimahullahu taala membawakan ayat dalam surat Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan temanmu adalah orang-orang yang di luar kalanganmu. Bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Kenapa kita tidak boleh menjadikan teman-teman kawan dekat kita selain dari kalangan orang-orang yang beriman? Apa alasannya? Allah sampaikan di dalam ayat ini, karena mereka tidak henti-hentinya untuk berusaha menyusahkan dirimu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu jauh lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, jikalau sekiranya kamu mengerti. Maka di sini para ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat. Para ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat agar kita tidak memiliki loyal yang lebih kepada selain orang-orang yang beriman. Jadi kita enggak boleh loyal. Loyal kita itu harus besar kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kecintaan kita kepada orang-orang kafir mengalahkan kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman. Dan juga dalam tafsir yang lain, jangan sampai kita mengangkat pemimpin kaum muslimin dari kalangan orang kafir. Itu musibah. Ya, kalau sudah suatu wilayah, suatu tempat dipimpin oleh pemimpin yang non muslim, ya, memimpin yang mana masyarakatnya mayoritas muslim, maka akan yang terjadi adalah kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan.
Ya, maka di sini juga isyarat, sebagian ulama tafsir mengatakan jangan berteman, berkawan, bersahabat kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang buruk. Ya, jangan kamu jadikan teman sejati, jangan kamu jadikan teman yang kamu beberkan rahasia-rahasiamu kecuali hanya orang-orang yang beriman. Ya, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang selain kita, orang-orang kafir, mereka menginginkan kehancuran. Mereka menginginkan kita dalam keadaan susah. Mereka senang kalau kita dalam keadaan susah. Dan itu mereka tidak tampakkan, tapi yang Allah kabarkan di dalam hati mereka itu lebih jahat dari apa yang mereka perlihatkan. Jadi bagaimanapun kita berusaha dekat dengan mereka, mereka tidak pernah mengatakan kita kawan. Sejatinya mereka dekat dengan kita menunggu kehancuran kita. Itu orang-orang kafir. Maka pembahasan kita di dalam ayat ini adalah intinya jangan kita jadikan orang-orang selain kita, orang-orang beriman sebagai sahabat karib kita. Tapi jangan sampai disalahpahami teman-teman sekalian. Bukan berarti kita berbuat jahat kepada orang lain yang di luar orang-orang Islam. Tidak. Islam ini agama yang penuh dengan rahmat. Nabi SAW berinteraksi dengan siapa saja. Nabi SAW berinteraksi dengan orang kafir. Bahkan Nabi SAW juga bermuamalah dengan baik bersama mereka. Maka kita juga demikian. Kita berinteraksi kepada siapa saja. Kita bermuamalah kepada siapa saja. Kita tunjukkan akhlak-akhlak Islam. Kita tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan kepada orang Islam ataupun kepada selain Islam. Agar dengan harapan mereka bisa tergerak, mereka tergerak hatinya bahwasanya dengan akhlak kita yang mulia mereka tertarik dan itu menjadi wasilah mereka menerima Islam. Bisa jadi. Tapi catatan pentingnya, yang kita jadikan teman dekat, yang kita jadikan teman karib kita, sahib kita hanyalah orang-orang yang beriman. Apalagi berbicara tentang rahasia-rahasia yang penting, rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang, jangan pernah kita percayakan kepada orang-orang selain orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Ini juga memperkuat apa yang telah kita sampaikan dari ayat di dalam surat Ali Imran nomor 118. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah engkau bergaul, janganlah engkau menjadikan kawan, janganlah engkau menjadikan sahib atas dirimu kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Ini maksudnya adalah yang sejenis dengan kita sebagaimana ayat sebelumnya tadi. Jangan engkau menjadikan teman orang-orang di luar kalanganmu. Artinya apa? Seagama, seakidah, sama-sama beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, "La tusahib illa mu'minan." Jangan engkau berteman, menjadikan kawan kecuali hanya orang-orang yang beriman. "Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Dan jangan engkau memberikan makan dari harta yang kau miliki kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang dilihat dari agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia bersahabat. Ini sangat jelas sekali ini. Tanpa perlu dijelaskan, maka sudah dari makna yang tersampaikan di hadis ini sudah jelas. Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama sahabat karibnya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka pintar-pintarlah, selektiflah seseorang di antara kalian memilih dengan siapa dia bersahabat. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaklah ia memilih teman-teman yang baik, yaitu yang dapat memotivasi dia, mendukung dia untuk melakukan amal-amal saleh. Kita sebutkan intisarinya. Kita tentunya telah sampaikan bahwasanya tidak ada kunci untuk mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita, kecuali dari jalan ketaatan kepada Allah, kecuali dari jalan keimanan,
kecuali dari jalan beramal soleh. Dan di antara yang membantu kita merealisasikan keimanan kita tegar, ibadah, amal soleh kita bisa konsisten, itu lingkungan sahabat-sahabat yang soleh. Maka karena itu merupakan hal yang bisa membantu kita bisa istiqamah, bisa mempertahankan keimanan, bisa istiqamah di dalam amal soleh, maka jadilah hal yang bisa membantu kita mentazkiyah diri kita adalah memilih selektif dalam memilih kawan-kawan, sahabat dan teman-teman yang baik. Maka para hadirin sekalian, kita sudah sering menyinggung masalah sahabat. Sebelumnya juga dalam pembahasan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, di antara sarana hidup bahagia kita sudah sebutkan juga berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Maka di sini dalam mentazkiyah diri kita, sukses dalam mensucikan, membersihkan jiwa kita, maka butuh peran sahabat, butuh teman, butuh kawan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, kita tergantung kepada siapa kita dekat. Seseorang kepribadiannya seringkali berubah dengan lingkungannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seseorang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Kemudian yang ketujuh, kaidah penting di dalam tazkiyatun nufus adalah wajib diketahui bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia, dan seluruh syariat bertujuan untuk membersihkan hati dan mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh. Kita harus paham, kita harus ketahui semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan dakwah mereka adalah bagaimana membersihkan jiwa manusia. Dan semua syariat yang ada ya di dalam agama Islam mengantarkan kepada pembersihan jiwa. Apa sarananya? Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua harus paham syariat Allah yang Allah syariatkan kepada kita semuanya bertujuan untuk membersihkan jiwa kita, dan tidak ada cara lain untuk membersihkan jiwa kecuali dari jalan yang telah disyariatkan oleh Allah. Dan yang paling utama adalah mentauhidkannya, dan yang kedua menjauhi kesyirikan serta bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Kita sudah sebutkan ya, bahwasanya di pembahasan yang sebelumnya, di poin yang kedua kita telah sebutkan bahwasanya di dalam mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita, itu harus sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh berusaha mensucikan jiwa tapi dari jalan selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Misalnya menggunakan tempat-tempat tertentu dengan amalan-amalan tertentu, ya, melakukan ritual-ritual tertentu, itu bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita membersihkan jiwa kita? Kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka apa syariat yang dibawa oleh para rasul? Yang utama adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Maka cara utama untuk mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita, jadilah Anda orang-orang yang bertauhid. Jadilah Anda orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid tidak akan sempurna kecuali Anda menjauhi lawannya, yaitu kesyirikan. Jauhilah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jauhilah memakai jimat. Jauhilah bertawakal dengan benda-benda yang dikeramatkan. Jauhilah mengandung nasib dengan benda-benda tertentu. Jauhilah percaya dari lamaran-lamaran bintang, ramalan-ramalan bintang, zodiak dan sebagainya. Ini bentuk Anda mensucikan jiwa Anda.
Kemudian bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya'budun maksudnya apa? Yuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku, agar mereka menyerahkan ibadahnya hanya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wahyukan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu wahai Muhammad untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dengan apa dia beruntung? Dengan meniti jalan ketakwaan. Dengan apa dia merugi? Dengan meniti jalan kemaksiatan, jalan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian yang ketujuh, ya, agar kita bisa merealisasikan pensucian jiwa kita adalah kita harus menjalankan syariat Allah. Kita harus menjalankan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua para rasul membawa syariat untuk kita mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan serta kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka kalau kita ditanya apa yang menjadikan hati manusia itu bersih, apa faktor terbesar yang menjadikan manusia itu jiwanya bersih, maka kita katakan dia menjadi hamba yang bertauhid. Dan apa yang menjadikan manusia itu hatinya kotor, yang paling kotor, maka kita katakan tatkala dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Adapun dosa-dosa di bawah kesyirikan semuanya mengotori jiwa, tetapi yang paling besar mempengaruhi kotornya jiwa seseorang adalah tatkala dia melakukan kesyirikan, dan itu merupakan dosa yang paling besar. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kaidah yang terakhir, yang ke-8, agar seseorang mengerti kaidah di dalam pensucian jiwa adalah hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Ini kita harus paham. Hidup dan bercahayanya hati seseorang merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok dari segala keburukan. Kalau antum masih ingat, di kaidah yang keempat dikatakan di buku ini, kaidah di dalam tazkiyatun nufus adalah memperbaiki lahir dan batin. Kita perbaiki lahir, maksudnya luar kita, zahir kita, kemudian kita perbaiki batin. Dan di antara kedua ini ternyata yang harus lebih diperhatikan, diprioritaskan adalah batin atau hati kita. Disebutkan di sini, kalau hati itu baik, hati itu bersih, hati itu suci, bercahaya, hidup, maka itu merupakan pokok segala kebaikan termasuk zahir seseorang. Tapi kalau ternyata yang diperbaiki itu hanya luar atau lahir, belum tentu batinnya baik. Bukankah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW amalan mereka seperti para sahabat? Bukankah pakaian mereka sebagaimana pakaian para sahabat? Luar mereka sama, tidak ada bedanya dengan para sahabat. Tapi mereka hanya perbaiki luar, batin mereka tidak mereka perbaiki. Maka di sini yang kaidah yang ke-8 diingatkan lagi kita oleh penulis buku ini bahwasanya baiknya hati, hidupnya hati itu sumber segala kebaikan.
Bahkan dengan baiknya hati seseorang itu akan menjadikan luarnya, zahirnya atau casingnya juga menjadi baik. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan hati seseorang itu hidup? Apa yang menjadikan hati seseorang itu bisa bercahaya? Jawabannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat di sini? Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir berarti orang-orang yang tidak beriman. Allah perumpamakan dia dengan apa? Dengan orang yang telah mati. Ya, orang kafir Allah umpamakan adalah seperti orang-orang yang telah mati. Kenapa? Mereka hakikatnya hidup tapi hati mereka mati. Kenapa hati mereka mati? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila cahaya dan sinar di hati itu kuat, maka terbukalah baginya segala kebaikan. Baik itu kebaikan pengetahuan dan hakikat hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Artinya apa? Hatinya lah yang menjadi penentu akan baiknya seseorang. Tatkala hatinya beriman, maka dia adalah orang-orang yang hidup. Ya, orang-orang yang berada di atas hidayah, orang-orang yang meniti cahaya. Tapi tatkala dia tidak beriman, dia berpaling dari jalan keimanan, dia kufur kepada Allah, maka sejatinya dia telah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Kita lihat di sini Allah mengatakan tidaklah sama antara orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa yang hidup di sini adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa orang yang mati di sini adalah orang-orang yang kufur, yang lari dari jalan keimanan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala bahkan mengumpamakan orang-orang yang kafir, mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari banyak kalangan jin dan manusia. Bagaimana mereka? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kapan? Tatkala seorang punya hati tidak digunakan untuk memfikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Tatkala dia punya mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Tatkala dia punya telinga, dia tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siapa ini mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka sesat kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kemudian di akhir poin yang ke-8 Allah menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 12 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Di dalam ayat lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar
walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ya, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka terhadap kesenangan dunia itu mereka makan sebagaimana hewan makan. Ya, tidak ada bedanya. Dan tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wan naru maswallahum. Maka inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah penting di dalam tazkiyatun nufus kita sebutkan secara singkat. Yang pertama di halaman 25, agar kita bisa merealisasikan kaidah di dalam membersihkan jiwa, harus kita ketahui bahwasanya sucinya jiwa itu berada di tangan Allah. Maka hal ini mendorong kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang selamat, ya. Kemudian doanya banyak, dan kita ajarkan satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan bisa dengan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu tazkiyatun nufus tidak akan bisa didapatkan kecuali menempuh jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tatkala seorang meniti untuk membersihkan jiwanya, tidak mungkin kecuali dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Setelah kita semangat, kita berdoa, ingat, tazkiyatun nufus itu bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan. Tapi insyaallah tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan mudahkan. Tetapi ingat, sebesar apapun usaha kita dalam membersihkan jiwa kita, jangan pernah merasa paling suci. Jangan pernah merasa paling baik dari orang lain. Karena Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian merasa diri kalian suci, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nufus itu harus terpenuhi dua komponen. Yang pertama lahir, dan yang kedua batin. Dan yang batin jauh lebih penting daripada yang lahir. Harus kita perbaiki hati kita, dan secara otomatis zahir kita juga terbaiki. Kemudian yang kelima, kita telah sebutkan barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia menjauhi segala jalan yang dapat mengotori jiwanya. Kita sudah bahas, umumnya ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat bisa kita hilangkan dengan rutin menghadiri majelis ilmu, karena syubhat lawannya ilmu. Kemudian syahwat kita berusaha tundukkan, kita berusaha handle agar jangan sampai kita menempuh jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat daripada syahwat yang ada pada diri manusia itu memerintahkan kepada perbuatan yang buruk. Maka butuh perjuangan, butuh kerja keras menundukkan hawa nafsu, dan itu butuh isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dan ini pembahasan kita pada hari ini, pilih teman-teman yang baik. Pilih teman-teman yang saleh, selektif dalam berkawan. Jangan loyal kecuali hanya kepada orang yang beriman. Jangan pernah mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin di antara kaum muslimin. Kemudian jangan pernah menjadikan rahasia-rahasia kita terbongkar atau kita ceritakan, kita berbagi kecuali kepada hanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketujuh, wajib kita ketahui semua syariat yang dibawa oleh para rasul itu tujuannya membersihkan jiwa. Dan membersihkan jiwa manusia itu tidak ada cara dan tidak ada jalan kecuali dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhi lawannya yaitu kesyirikan, meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kemudian berusaha menjadi hamba yang bertakwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, hingga kita meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, kita harus paham hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok dari segala kebaikan. Kita berusaha membersihkan hati, menghandle jiwa kita, maka insya Allah semuanya akan baik, termasuk zahir dan lahir kita.
Dan apa kuncinya? Beriman kepada Allah dan kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka Allah ibaratkan orang yang hidup tapi hakikatnya mereka telah mati. Kenapa? Karena sejatinya kehidupan itu bersumber dari hati. Tatkala hatinya mati, buta dari kebenaran, tidak beriman kepada Allah, maka Allah anggap mereka seperti mayat-mayat yang berjalan di permukaan bumi. Tapi orang-orang yang beriman, hati mereka hidup dengan keimanan kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, masuk ke dalam surga. Dan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di dunia ini seperti hewan. Mereka makan, mereka kembang biak, mereka bersenang-senang, tapi kesudahan mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian jemaah sekalian, 8 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Semoga ini bisa bermanfaat. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu keadaan hati dan macam-macamnya. Jadi hati yang ada pada diri manusia itu bermacam-macam. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Dan insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa menghindari jangan sampai kita memiliki hati yang sakit atau lebih parah hati yang mati. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Semoga duduknya kita di tempat ini dibalaskan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca di awal tadi, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan menuju surga. Maka semoga kita yang ada di tempat ini semua Allah mudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang pergi ke masjid, tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Mungkin kita belum mampu menunaikan ibadah haji yang sebenar-benarnya, tapi dengan kita menuntut ilmu, rutin menghadiri kajian, semoga dengan itu menjadi wasilah kita mendapatkan pahala haji walaupun kita belum mampu berhaji sebagaimana ketentuan ibadah haji. Tapi pahalanya kita dapatkan dengan kita melazimi majelis ilmu. Demikian jemaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.